pertama dengan hormat kami persilakan Ketua Lembaga Masyarakat Adat Papua. Kami sapa dengan hormat Bapak Dr. Lenis Kogol. Shalom. Shalom. Salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama, mari kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Akhirnya hari ini juga kita berkumpul bersama dalam rangka musyawarah LMA pihak ke-1. Dalam hal ini, pertama kami mengucap syukur kepada Tuhan akhirnya menghadirkan kita bersama pemerintah daerah Kabupaten Biak. Dalam hal ini saya panggil adik atau kakak atau saudara gimana ya. Selamat datang Pak Bupati, kami hormati dengan semua muspida dan Lanut yang Dadim wakil dan Ketua DPR dan anggotanya, dan juga pengunjung hari ini yang luar biasa. Kita tepuk tangan lagi satu kali lagi. Ini baru melihat wajah Indonesia. Ada mulai contoh dari Biak. Tepuk tangan lebih meriah lagi. Terima kasih. Luar biasa. Terima kasih Ketua Panitia, terus Ketua Korwil LMA Biak, pengurus LMA di Biak semuanya, Pak Sekretaris, semua kerjasama yang baik. Hari ini pertama kita kasih angin segar dulu, hujan. Berarti dia membawa berkat. Hujan berkat itu kita tuh buktikan bahwa Tuhan ikut campur tangan. Untuk itu kata sambutan saya hari ini tidak terlalu panjang, tetapi yang ada catatan yang kita harus pegang bagaimana caranya lembaga adat ini terbentuk sampai di tingkat distrik sampai di kampung. Ya, lembaga masyarakat adat merupakan wadah yang pemersatu keanekaragaman lokal yang dibentuk oleh masyarakat adat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah dalam memberdayakan masyarakat adat, mengatur, mengurus, dan menyelesaikan berbagai masalah kehidupan bermasyarakat. Sesuai dengan amanat Undang-Undang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua Bab 20 Pasal 65 Ayat 2 tentang lembaga masyarakat dalam memelihara dan memberi jaminan hidup layak masyarakat Papua dan perlunya penguatan lembaga masyarakat adat sesuai amanat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang perubahan ke-2 otonomi khusus pasal 34 ayat 3, maka diperlukan penguatan lembaga masyarakat adat dan peran serta masyarakat adat dalam menjaga stabilitas nasional untuk mewujudkan Papua yang damai. Oleh sebab itu, lembaga masyarakat adat Provinsi Papua memandang perlu melaksanakan Musda 1 berdasarkan ADART pasal 36 pengangkatan Ketua LMA serta memilih Balai Pengurus Kabupaten Biak. Peristiwa ini membawa makna serta diri bagi pemerintah daerah dalam upaya penyelenggaraan pemerintahan pelaksanaan pembangunan kemasyarakatan kita harap serta pengurus baru benar-benar berfungsi sebagaimana kerja atau mitra pemerintah. Peserta yang saya bahagia, saya hormati, kepada kita semua yang ingat bahwa lembaga hadir kepentingan masyarakat adat dalam hal perlindungan hak-hak masyarakat adat, menjaga kedamaian masing-masing wilayah adat. Untuk itu, sekali lagi saya ingatkan kepada tua-tua adat sebagai berikut. Ada 3 catatan khusus. Tugas apabila
Bapak-bapak, tua-tua adat terbentuk harus tugas dilaksanakan kepentingan masyarakat di tanah Papua. Pertama, meyakinkan masyarakat untuk tidak percaya isu-isu negatif dilontarkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab yang dapat memperkeruh keadaan. Yang kedua, mendorong masyarakat untuk memajukan rasa nasionalisme dan kebangsaan dengan cara ikut menjaga ketentraman, ketertiban dimanapun berada, terutama masalah tolak-menolak OSUS Jilid 2 dan daerah otonomi baru provinsi kabupaten kota di tanah Papua. Yang ketiga, lembaga masyarakat adat berkewajiban menampung aspirasi melalui musyawarah luar biasa dijadwalkan tanggal 30, 31 di Wamena, dilanjutkan tanggal 1 hari lahirnya Pancasila akan deklarasikan hasil putusan. Berdasarkan Undang-Undang OSUS nomor 20 aspirasi menyampaikan MRP melalui diteruskan kepada pemerintah. Dengan demikian, kepada para tua-tua adat perlu diketahui bahwa calon-calon ketua LMA harus memiliki prinsip kebenaran di dalam pasal 36 ADRT, di dalam 1 Samuel 48 ayat 4-5. Nanti kita akan lihat di belakang. Tua-tua Israel meminta kepada bangsa Israel, kepada Samuel, apakah di antara ini bisa dibuka di dalam 1 Samuel pasal 8? Ada yang bawa di dalam AP? Pemuda ada yang pegang dalam Alkitab? Tolong dibuka 1 Samuel pasal, kita lihat ini. Ini dasar dari lembaga adat dalam ADRT, salah satu pasal ada di dalam situ, prinsip. Prinsip ini harus perlu mengerti apa fungsinya ketua lembaga adat. Harus pelajari. Untuk itu mari kita lihat. Sudah dapat? Bisa baca? 1 Samuel 8 ayat 4-5. Sebab itu berkumpulan semua tua-tua Israel, mereka datang kepada Samuel di Rama dan berkata kepadanya, engkau sudah tua dan anak-anakmu tidak hidup seperti engkau, maka angkatlah sekarang seorang raja atas kami untuk memerintah kami seperti pada segala bangsa-bangsa lain. Waktu mereka berkata, berikanlah kepada kami seorang raja untuk memerintah kami, perkataan itu mengesalkan Samuel, maka berdoalah Samuel kepada Tuhan. Tuhan berfirman kepada Samuel, dengarkanlah perkataan bangsa itu dalam segala hal yang dikatakan mereka kepadamu, sebab bukan engkau yang mereka tolak, tetapi akulah yang mereka tolak, supaya jangan aku menjadi raja atas mereka. Itu tua-tua adat melihat pada saat itu perlawanan berat antara orang Filistin dengan bangsa Israel. Mereka kocar-kacir, lari kemana-mana, tidak ada hidup harapan lagi. Yang datang minta tolong kepada Samuel itu tua-tua adat. Jadi Bapak tidak salah, pegang adat ini tidak salah, karena itu beriman ja dan amin. Asal Bapak melihat situasi, ada lingkungan ada di rumah sana, di kampung sana, atau di kampung, di daerah, atau di sana Papua ini. Apa yang terjadi melihat situasi? Rasa tidak aman atau rasa aman? Ada hujan atau tidak hujan? Apa yang ada bayangkan? Untuk itu, tua-tua adat harus duduk bersama-sama. Bagaimana solusinya menyelesaikan masalah? Harus bicarakan ada di rumah adat. Setuju? Biasanya masalah-masalah harus bawa ke rumah adat. Tetapi bagaimana kalau suatu adat tidak jadi satu? Bagaimana mau selesaikan masalah? Ini persoalan besar. Bangsa Israel saja pusing menghadapi orang Filistin. Yang datang tua-tua minta kepada yang muda saja diangkat supaya dia pimpin kita hidup perang.
datangi tua-tua adat. Untuk itu saya mengajak tua-tua adat, mulai hari ini sikap betul-betul untuk bagaimana untuk kita lawan, bukan lawan untuk kita fisik, tapi kita lawan dalam doa supaya Papua zona damai. Tepuk tangan semua itu. Papua harus zona damai. Itu harus kita pikir. Mengapa Samuel masih ragu? Seharusnya turunannya harus, Samuel udah tua berarti anaknya harus pimpin. Apa persoalannya? Sekarang baca pasal yang 3 ayat 3 kita lihat. Persoalannya apa? Ada 3 karakter yang tidak baik. Ini para generasi muda atau yang sekarang mau jadi ketua LMA atau pengurus LMA, belajar ini baik-baik, merenungkan baik-baik. Apa 3 karakter? Pasal yang ketiga 83. Tetapi anak-anaknya itu tidak hidup seperti ayahnya. Mereka mengejar laba, menerima suap, dan memutarbalikkan keadilan. Ada 3 karakter yang tidak baik. Pertama, mencari laba. Laba artinya dia hitung-hitung uang aja. Berapa tak dapat? Tidak memikirkan orang lain lapar, tidak memikirkan orang lain yang sakit. Dia memikirkan untuk kepentingan pribadi saja. Anaknya nih Joel ini, Habia, itu anaknya Samuel. Seharusnya kepala suku yang meninggal, anaknya harus dilanjutkan. Itu ada ADRT. Tetapi karakternya anak ini tidak sesuai dengan orang tua, maka Samuel berpikir 2 kali, menyesal ke sikap anak-anak 2 ini. Tidak melakukan sesuai dengan karakter bapaknya. Menyesal bapaknya. Karakter yang 3 pertama adalah mencari kepentingan, tidak melihat masyarakat yang menderita kayak apa, persoalan kayak apa, sakit kayak apa, tidak pernah melihat. Itulah menyesal. Yang karakter yang kedua, menerima suap. Istilah sekarang korupsi. Tanda tangan sedikit, duit. Uang sedikit, duit. Masyarakat jadi sejarah. Oh tidak makan, maka jam penting kasih saya. Itulah namanya suap, menerima. Karakter yang kedua ini sangat tidak baik. Karakter yang ketiga, kita melihat memutarbalikkan aturan atau keadilan. Betul? Ketiga, memutarbalikkan keadilan. Aturan sudah ada, peraturan sudah ada, diundang ke semua, tetapi anggaplah itu tidak berlaku. Pikiran saya harus jalan. Itu yang tidak baik di hadapan Tuhan. Setuju? Itu yang diminta. Samuel tidak suka cara-cara tingkat karakter ini, tidak suka. Untuk itu siapapun jadi kepala suku atau siapa yang dipimpinan, betul-betul mengambil sikap karakter Samuel. Harus memiliki hidup bersih, harus jujur, mengasihi bangsa, harus jadi pelayan sesuai dengan aturan yang berlaku. Sudah dituangkan di dalam Alkitab. Dan sekarang dibilang itu undang-undang. Dituangkan di dalam surga. Ikuti saja. Inilah makanya Tuhan bilang, jangan anak-anak ini karakternya tidak baik. Tua-tua Israel bilang, cari orang yang baik, pikiran yang bagus, sesuai dengan karakternya Samuel. Akhirnya bukan anak-anak yang diangkat, tetapi Saul diangkat bukan anaknya. Saul diangkat bukan anaknya. Biar babi sana dicari. Dia biar babi sana. Gunung-gunung sana babi bawa. Jadi diangkat jadi raja, jadi kepala suku. Akhirnya dia pimpin. Dalam perjalanan juga, di situ ada masalah, dia gagal juga Saul. Dalam perjalanan, dia salah. Akhirnya ganti lagi. Siapa? Daud yang diganti. Akhirnya Daud dengan Samuel berkelahi lagi di situ. Nah, jangan-jangan elemen sekarang yang berkelahi, bisa dengar tidak mau dengar di sini. Kamu dengar? Ada ini firman. Ya. Tugas tanggung jawab yang diberikan tidak dilaksanakan, lalu kewajiban tidak dilaksanakan, lalu bertetap karena Saul saat itu tidak laksanakan perintah. Dia gagal dalam perjalanan itu. Akhirnya Samuel ganti langsung ke Daud. Menyesal, saya ingat kamu, tapi kamu tidak lakukan perintah saya, maka saya ganti orang ini. Akhirnya mereka di hati kebencian jalan terus. Hati-hati lembaga masyarakat adat di tanah Papua, lebih khusus di Biak, harus mengerti
aturan di dalam ADRT adalah pasal 8 ayat 3 sampai 4 yang tadi itu sudah ada pasal ADRT pasal 3. Baca baik-baik ADRT. Maka kalau ada melanggar, maka resikonya lembaga adat tidak kasih hukum, tetapi hukum alam tetap berjalan. Hukum alam tetap jalan. Kami tidak akan menghukum. Ada tidak mau menghina, ada tidak mau keras, tapi hati kami bersih untuk melayani, maka hukum alam tetap jalan. Untuk itu hari ini lembaga adat Biak menjadi contoh, mengajak semua pengunjung hari ini. Saya kasih nama 3 pilar: adat, agama, dan pemerintah jadi satu. Bambu Papua, tepuk tangan semua. Tolong, ya lagi itu lagi. Terlalu panjang gitu, cukup sampai sini aja deh. Nanti lain kali saya baikkan. Saya disekolahkan waktu saya kecil juga. Saya punya bapak namanya polisi militer, Juandi namanya, di Wamena. Sampai saya di Jawa, umur 17 saya di Jawa, saya disekolahkan masyarakat Muslim juga. Jadi di Papua ini kerukunan beragama itu harus ditingkatkan. Jaga. Papua ini di Jakarta, Jawa sana banyak belajar dari Papua. Yang sekarang lebih khusus lagi, lembaga adat yang dibuat hari ini, nanti semua kabupaten kota akan dibuat itu juga ada pengunjungan bersama-sama. Kita selesaikan persoalan-persoalan di tanah Papua melalui doa, komunikasi, dan juga keakraban kita. Itu kita bangun mulai dari Papua. Karena matahari dari Papua, dari timur, terang ke Jakarta. Maka Jakarta kita kasih contoh. Tepuk tangan itu. Setuju? Baru 3 pilar jaya Indonesia bersatu. Sila ketiga. Sila ketiga adalah apa? Persatuan Indonesia. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf kata-kata yang kurang berkenan di hati. Tertarik, tapi yang baik mari kita laksanakan baik-baik. Tuhan memberkati kita. Assalamualaikum. Salam. Hormat. Wah. Yosua.